Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfia Komala dengan NIM H540121085. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ARC dan GARC sesuai 5W1H. Jadi dalam statistik ekonomi, ARC atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dan GARC Generalized dari ARC adalah model yang digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam data deret waktu, terutama dalam keuangan. Jadi, ARC ini model yang menangkap volatilitas data yang berubah seiring waktu dengan mengandalkan kuadrat residual dari periode sebelumnya. GARC itu pengembangan dari ARC yang juga mempertimbangkan volatilitas dari periode sebelumnya sehingga lebih stabil. Model ini diperkenalkan oleh Robert F. Engel dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Boler-Self. Digunakan oleh ekonom, analisis keuangan, dan investor untuk memodelkan volatilitas harga aset. Digunakannya ketika ada bukti heteroskedasititas dalam data, yaitu ketika volatilitas tidak konstan dan berubah dari waktu ke waktu. Paling umum diterapkan dalam pasar keuangan seperti saham atau uang dan komoditas untuk memprediksi risiko dan harga aset. Karena volatilitas dalam pasar keuangan tidak tetap dan cenderung bergerombol, volatility clustering, model ini membantu memahami dan meramalkan risiko dengan lebih akurat. Model ARC menggunakan residual kesalahan prediksi kuadrat dari periode sebelumnya untuk menghitung volatilitas saat ini. Model GARC mengembangkan ARC dengan menambahkan komponen volatilitas dari periode sebelumnya sehingga lebih fleksibel dalam menangkap pola volatilitas jangka panjang. Selanjutnya kita akan uji coba memakai stata. Oke, kita ini udah ada datanya. Stepnya ini kita pindahin dulu ya, datanya yang akan kita uji seperti biasa, copy paste. Ini aku ambil data inflasi dari Januari 2008 sampai Desember 2022. Setelah di copy, kita ke komen. Di sini kita tulis dulu JNT sama dengan underscore N. Datanya tadi 2008, M1 ditambah T-1. Kalau dicek di data editor ini udah muncul ya, ini di sini. Tinggal kita ubah aja formatnya jadi monthly. Nah, ini udah ya teman-teman, udah ada variabel baru yaitu new T. Kemudian kita ke komen lagi, set new. Jadi datanya itu dari Januari 2008 sampai Desember 2022. Selanjutnya kita akan melihat plot datanya dengan menuliskan two-way TS line inflasi. TS line inflasi, ini dia plotnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Stasionaritas seperti yang udah diketahui. ARC ini adalah permodelan ARIMA karena sama-sama univariate time series. Jadi kita cek dulu stasionaritasnya di comment. Kita ketik defuller inflasi. Jadi bisa dilihat di sini nilainya ternyata sudah signifikan ya, 0,00. Bahkan statistiknya juga lebih kecil. Artinya data ini udah stasioner di level. Kita lihat model ARMA-nya. Karena dia stasioner di level, caranya adalah dengan melihat ACF dan PACF-nya. Jadi AC itu untuk mengetahui ordo MA dan PAC untuk mengetahui ordo R. Kita tulis dulu AC inflasi. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada 7 itu nilai MA-nya, kemudian kita lihat untuk PAC-nya ada 1, 2, 3. Jadi PAC ini tadi untuk melihat ordo AR dan AC tadi untuk ordo MA-nya. Jadi bisa kita perkirakan modelnya tadi yang pertama 307, 0 itu karena stasionernya di level. Lanjut kita ke klik di sini, kita tulisin ARIMA inflasi
koma Arima modelnya tadi yang kita dapat itu 307, terus kita tambahin noloknya untuk biar singkat prosesnya. Nah, kita lihat dulu nih. Oke, udah muncul nilainya. Di sini kita lihat ternyata ordo AR-nya like 1, 2, 3 udah cukup signifikan. Tapi buat ordo MA-nya ternyata masih ada yang belum signifikan atau enggak signifikan. Kita lihat dulu nilai gugus COVID-nya lewat stat IC. Oke, jadi ini nilai IC-nya 745,8384. Selanjutnya kita akan melakukan variasi yang lain. Jadi kita lihat nih apakah signifikan atau tidak. Kalau misalnya tadi 307 masih ada yang tidak signifikan, apalagi di ordo MA-nya, kita copy aja. Kita klik tadi, terus kita coba misalnya 305, oke. Oke, ini udah muncul, ternyata masih ada juga nih yang belum signifikan, yang tidak signifikan. Nah, kita cek nilai IC-nya. Oke, ternyata IC-nya malah makin besar. Tadi 745 jadi 748. Dan yang lebih penting, ini tuh ordonya masih ada beberapa yang tidak signifikan. Jadi kita lanjut lagi, coba model yang lain. Misalnya karena ini 4 nggak signifikan, langsung aja ke 303 deh. Nolok, jangan lupa pakai nolok. Oke, ini nilainya udah muncul. Ternyata udah signifikan. Untuk ordo AR, like 1, 2, 3 signifikan, dan MA-nya like 1, 2, 3 juga signifikan. Kita cek dulu IC-nya. Ternyata lebih kecil dari yang tadi, dibanding yang tadi 748. Dia lebih kecil dan dia tuh sudah signifikan. Berarti model yang akan digunakan itu adalah model Arima 303. Setelah itu, perlu dilakukan pengecekan apakah permodelan ini cukup sampai Arima aja atau perlu dengan model ARCH. Jadi penentunya apakah model Arima ini ada heteroskedasitasnya, ada atau enggak nih. Caranya kita munculin dulu nilai residualnya. Misalnya di sini aku tulis fungsi predik UHAT resin. Misalnya nama dari variabel residualnya tuh OHAT. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasitasnya. Jadi perlu dilakukan regresi pada OHAT dengan menuliskan regres OHAT. Ini dia. Selanjutnya kita tulis stat arch lm. Jadi arch lm ini merupakan uji heteroskedastisitasnya dan bisa dilakukan setelah fungsi regres tadi. Terus kita enter, bisa dilihat ya bahwa nilai p-value-nya di sini tuh 0,0016. Bisa ini signifikan. Nah, karena dia sudah signifikan, berarti mengindikasikan bahwa model ini tuh mengandung heteroskedastisitas. Jadi, model Arima itu tidak cukup dan perlu dilanjutkan ke permodelan ARCH. Caranya, modelnya ARCH ini bisa dilakukan melalui kita ke menu atas ini. Ya teman-teman, kita pilih statistik, kemudian time series, pilih yang ARCH dan ARCH LM, yang ARCH model tadi. Nah, untuk mengisi itu model 1 ini ya persamaan ARCH-nya tadi, dependent variatornya itu yang digunakan inflasi. Kemudian di model 2 ini yang perlu diperhatikan adalah di Arima model specification. Nah, ini tuh ditulis sesuai model yang kita akan gunakan. Kalau tadi kan mau digunakan 303, berarti kemudian ordo P-nya tetap 0 dan 33. Jadi seperti ini modelnya. Kemudian di model lagi kita balik model ke 1, dependent variabelnya inflasi tadi. Nah, di sini di my model specification-nya kita pilih yang arch-nya 1 dulu. Jadi ini model sederhananya ya, dan nggak ada guard-nya yang pasti. Kita klik OK. Ini prosesnya tadi. Nah, setelah itu output-nya akan keluar
Kalau mau disederhanain bisa dengan cara menambah noloknya. Berarti kita tulis arch inflasi, arch 1, karena tadi archnya 1, arimanya 303 nolok. Nah, ini dia outputnya. Kalau dilihat ini tuh udah signifikan ya, signifikan semuanya, kemudian signifikan, dan di arch ini log satunya juga signifikan. Nah teman-teman, sebenarnya kalau datanya udah stationary di first atau di second itu bisa dilanjutkan dengan gauge, dengan menambahkan gauge 1. Tapi karena model aku punya ini tadi dia stasionernya level, berarti kita cukup sampai arch aja. Nah, setelah tahu model yang terbaik, bisa kita tampilkan nilai variance-nya yang akan muncul dengan diketik. Misalnya apa ya? Misalnya aku namanya var underscore arch 10, karena dia ada archnya 1, gauge-nya 0, variance. Jangan lupa variance-nya. Untuk melihat nilai B-nya bisa dicek di data editor. Nah, ini udah muncul ya nilainya. Kemudian untuk melihat, misalkan nih kita ingin melihat atau menghitung nilai simpangan bakunya, berarti tinggal diakar dengan membuat variabel baru lagi. Misalnya namanya itu SD, dan SD underscore arch 10 sama dengan square root atau akar dari variansi arch 1 0 tadi. Nih, enter. Oke. Di sini sebentar. Di sini juga udah muncul ya simpangan bakunya. Kemudian untuk melihat plot simpangan baku, kita tuliskan ps line sd ts line sd arch 10. Di sini akan muncul nilai forecast atau prediksi dari simpangan bakunya untuk sampel yang berada di observasi. Nah, jadi forecast itu secukupnya, cakupannya itu bisa yang ada di observasi dan juga di luar observasi. Untuk forecast di luar observasi, kita tambahin dulu nih areanya atau wadahnya gitu ya, dengan menulis ts pen, add. Misalnya mau nge-forecast berapa bulan, kalau misalnya yang punya aku nih kan 6 bulan, berarti nambahnya 6 wadah. Bisa cek di data editornya di sini. Kalau kita cek ke bawah, ini tuh udah ada wadah atau area untuk hasil forecasting nanti, yaitu Januari 2023 sampai Juni 2023. Selanjutnya bisa dilakukan forecast, tapi sebelum itu kita tulis dulu persamaan yang tadi. Persamaan terakhir tadi tuh ada arch inflasi, arch arima 3030, kita munculkan dulu. Selanjutnya kita akan melakukan forecast. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu forecast nilai minnya atau forecast dari nilai inflasinya. Yang kedua forecast untuk melihat simpangan bakunya. Yang pertama mungkin mau lihat dulu untuk forecast nilai inflasinya. Rumusnya berarti inflasi, predik inflasi, misalkan namanya inflasi F, inflasi forecast, Y, dynamic, TM dalam kurung. Ini awalnya dari bulan, misalnya apa gitu kan, berarti tadi kan aku 2023 M1 kurung, jadi ini fungsi yang digunakan. Kita enter. Nah, di data editornya nanti kalau kita scroll ke bawah nih, udah muncul untuk nilai forecastingnya gitu. Ini outputnya udah muncul. Kemudian kita forecast untuk simpangan bakunya. Di sini tulisin predict, misalnya namanya forecasting, varian, predict, varv, misalnya ini, variance, dynamic, dalamnya sama,
TM 2023 bentar, wait. Misalnya langsung aja nih, 2023 M1 tutup kurung. Ini fungsi untuk forecast-nya simpangan baku. Kalau kita cek di sini ke bawah, ada fungsi satu lagi yaitu gain SDF karena forecasting sama dengan square root dari buka kurung var F tadi tutup kurung varian forecasting ya tadi kita cek di sini ke bawah ya teman-teman. Nah ini dia adalah output dari forecasting menggunakan ARCH ya. Jadi ini ada inflasinya, nilai forecasting inflasinya dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Kemudian ini ada variance dan juga simpangan bakunya. Nah, jadi sebenarnya untuk ujinya tuh sampai sini. Jadi ini merupakan output atau hasilnya teman-teman. Tapi kalaupun ingin dilihat grafiknya ya, bisa kita lihat grafiknya itu di statistik time series di bagian grafik. Tapi yang Lamplots ini optional aja. Kalau mau lihat grafiknya, kita create dulu variabelnya itu ada inflasi. Terus yang kedua kita lihat forecastingnya. Berarti yang tadi aku namanya kan inflasi F, inflasi forecasting. Kita klik OK. Nah ini dia adalah grafiknya ya teman-teman. Yang mana yang biru ini adalah nilai inflasinya aktualnya, kemudian yang merah ini adalah prediksi atau hasil forecastingnya. Oke, jadi itu merupakan langkah atau cara pengujian ARCH atau GARCH dari software Stata. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.